pemirsa, selamat datang di Talk Show kelompok 11. Pemirsa, sudah 4 tahun berlalu sejak Februari 2022. Konflik Rusia dan Ukraina masih saja menjadi panggung retorika, tragedi, dan bahkan tumpukan dokumen yang sepertinya berlaju lebih lambat daripada peluru. Malam ini, pemirsa, kita akan membedah konflik ini dari sudut pandang hukum, diplomasi, juga kemanusiaan. Bersama saya malam ini telah hadir Moses sebagai perwakilan dari Ukraina. Selamat malam, Moses. Selamat malam. Selanjutnya ada Monica sebagai perwakilan dari Rusia. Selamat malam, Monica. Selanjutnya hadir bersama saya Shirin sebagai perwakilan dari PBB. Lalu ada Linggom sebagai ahli hukum internasional. Selamat malam. Selamat malam, teman-teman. Selanjutnya ada Iza sebagai jaksa penuntut dari ICC. Selamat malam. Vanessa sebagai aktivis kemanusiaan dari LSM Human Rights. Selamat malam, Vanessa. Dan terakhir ada Raffi sebagai warga sipil Ukraina. Selamat malam, Raffi. Selamat malam. Terima kasih para pembicara atas kehadirannya pada malam hari ini. Maka dengan ini saya akan membuka dengan statement dari Moses sebagai perwakilan dari Ukraina. Saya persilahkan, Moses. Baik, saya Moses Faruk, saya perwakilan dari Ukraina. Inter arma silent leges, yang artinya di hadapan senjata, di hadapan kekuatan, hukum diam. Hukum hanya bisa tersenyum dan diam ketika 5 negara yang memiliki hak itu menginvasi negara-negara lain. Tidak hanya Amerika saja. Namun bisa kita lihat contohnya pada kasus yang kita bahas di malam hari ini, Rusia dan Ukraina. Rusia, negara yang berdalih bahwa ia menggunakan mekanisme self defense dan membawa-bawa pasal 51 Piagam PBB demi membalas serangan itu, demi menginvasi Ukraina, yang mana mekanisme self defense tersebut tidak bisa dibuktikan oleh Rusia. Pada dasarnya Rusia hanya melanggar pasal-pasal lainnya dalam Piagam PBB. Salah satu pasal yang dilanggar adalah pasal 2 ayat keempat, di mana ius ad bellum, yang artinya larangan untuk berperang. Penggunaan kekerasan dilarang untuk mengintervensi kedaulatan negara lain. Namun sepertinya saat ini di mata masyarakat internasional, perang sudah menjadi hal yang normal. Terlihat semuanya biasa saja dan hanya bisa beropini tanpa membantu sedikit pun. Bahkan NATO, Amerika yang membantu Ukraina dianggap sebagai penjahat perang. Padahal mereka hanyalah mekanisme kolektif sesuai dengan Piagam pasal 51. Dunia mendebatkan mengapa ada supply dari US dan mengatakan bahwa Amerika Serikat itu menginginkan perang. Sementara Ukraina membutuhkan bantuan kolektif untuk mekanisme pembelaan diri. Bagaimana pandangan saudara Dingo dan saudara Vanessa, saudara Iza mengenai mungkin eksistensi dari hukum internasional pada negara-negara yang berkonflik, khususnya negara-negara dengan hak veto? Baik, terima kasih banyak, Moses. Saya persilakan untuk Monica. Para imperium dan habeas imperium, negara yang sejajar ini tidak boleh membatasi institusi negara lain. Ketika saudara Moses mengatakan invasi, yang kami lakukan adalah invasi akan tetapi antisipatoris seperti yang berlandas kepada kegagalan Ukraina dalam mengakomodasi hak itu dan perlindungan bagi etnis Rusia di kedua wilayah tersebut. Kemudian membahas hak veto. Kalau kita membahas hak veto, maka yang harus dipertanyakan adalah struktur dari PBB itu sendiri, bukan kepada penerima hak veto. Nah, yang kami khawatirkan adalah saudara membahas mengenai NATO dan lain-lain. Kami memandang dari perspektif Rusia ini dipandang dari secara utuh, bukan terpisah. Kegagalan Ukraina dalam mengakomodasi wilayah yang sudah kita lihat bahwa konflik ini tidak juga kunjung mereda. Yang dapat kita artikan bahwa wilayah Donbas ini dalam keadaan keamanan yang tidak terjamin. Kemudian ditambah NATO dan militerisasi yang masif, kemudian infrastruktur yang ditumpuk tepat di perbatasan Rusia. Rasanya apakah Ukraina berani mengatakan apa maksud dari perbuatan hal ini? Karena rasanya telah jelas walaupun tanpa dikatakan oleh kedua belah pihak, rasanya hal ini dapat kita pahami satu sama lain. Baik, saya persilakan untuk Shirin sebagai perwakilan kedua. Baik, selamat malam rekan-rekan sekalian. Perkenalkan, nama saya Shirin Madani sebagai perwakilan dari PBB. Dalam menyikapi konflik antara Ukraina dan Rusia di sini, tentu
banyak sekali hal-hal yang menjadi trigger ya teman-teman sekalian. Dimana kami di sini sebagai PBB tentu sebagai fasilitator dan juga wadah dalam penegakan hukum internasional juga memandang bahwa pengakuan sepihak terhadap beberapa wilayah di Ukraina itu memang valid, bahwa terdapat beberapa pelanggaran hukum internasional di dalamnya. Namun kembali lagi kami di sini PBB memposisikan diri sebagai pihak yang sangat-sangat netral, di mana fokus kami hanya dalam mendorong keseluruhan pihak, baik internal dan eksternal, keseluruhan negara-negara di dunia untuk selalu tunduk pada peraturan-peraturan internasional yang sudah dibuat, di mana memang banyak sekali aturan dalam hukum internasional yang sudah seharusnya dipatuhi. Lalu fokus kami juga untuk selalu mengingatkan kepada para negara-negara internasional untuk menghentikan adanya permusuhan-permusuhan demi menjaga bertambahnya korban-korban sipil. Besar harapan kami dalam hal tersebut. Baik, selanjutnya Saudara Dom, silakan. Baik, selamat malam teman-teman. Mungkin saya akan membuka persoalan saya dengan satu quotes dari Abraham Lincoln yang berkata, "There's no honorable way to kill, there's no gentle way to destroy, there's nothing good on war except its ending." Perkenalkan, saya Parling Gemanionas Sebadas Penyuntak. Saya sini selaku ahli hukum yang akan menimbang ICC dan juga International Humanitarian Law dan juga sebagai spesialis. Perlu ditekankan bahwa saya di sini sebagai ahli hukum bersifat netral, yang dimana saya akan mempertimbangkan dan mengamati tindakan-tindakan yang dilakukan oleh kedua negara, Rusia maupun Ukraina, bagaimana mata internasional melihatnya. Jadi, seperti yang quote yang telah saya sampaikan, pasti yang namanya perang hanya adalah indahnya hanya saat di akhirnya saja. Itulah mengapa kadang kekerasan itu jadi jalan terakhir. Namun, bukan berarti kekerasan dan perang itu tidak bisa dihindarkan. Itu adalah cara terakhir dari sebuah diplomasi kedua negara itu yang berkonflik. Di sini tugas saya akan mengamati dan mungkin mencari solusi bagaimana agar kiranya hukum internasional dapat ditegakkan, dan juga mengamati apakah ada catatan hukum dalam hukum internasional. Sekian, terima kasih teman-teman. Selanjutnya untuk Saudara Izat, silakan. Baik, terima kasih host. Pertama, perkenalkan kembali saya Izat sebagai jaksa penuntut dari ICC. Mungkin saya perlu menjelaskan sendiri posisi lembaga kami di sini. Kami bergerak di bidang penegakan pidana hukum internasional dan bukan agenda-agenda politik. Tugas kami di sini mencari keadilan, terutama bagi pihak-pihak yang dirugikan. Mungkin saya bisa memulai dengan membawa terhadap dokumen notifikasi dari ICC tahun 2022 yang keluar tentang penangkapan Vladimir Putin, yang nomor perkaranya ICC-01/22. Penyelidikan itu dibuka karena adanya concern dari 40 negara terhadap hal tersebut ini. Mungkin beberapa perwakilan dari Rusia akan sedikit mengelas dan merasa karena negara mereka tidak termasuk dari Statuta Roma. Namun kita perlu mengetahui bahwa dari jurisdiksi yang sudah ada, ini berlakunya asas teritorial terhadap ini, karena sebelumnya Ukraina sudah memberikan deklarasi ad hoc kepada ICC pada tahun 2014 dan 2015 juga. Jadi secara langsung ini sudah menjadi concern dari ICC dalam masalah ini. Lalu juga penyelidikan kami di lapangan menunjukkan bahwa adanya pelanggaran HAM berat dari militer Rusia terhadap sipil Ukraina, terutama perihal masalah deportasi secara massal, lalu juga yang saat ini masih belum selesai pemindahan sipil secara sistematis, itu jelas-jelas melanggar pasal 49 dari Konvensi Geneva dan juga pasal 8 dari Statuta Roma. Atas dasar itulah keluar dari surat penangkapan Putin itu. Ada surat ini sangat berlaku dan saat ini masih diupayakan untuk menjadi. Lalu juga dalam ICC kami menelanjangi semua orang atas jabatannya, karena di hadapan mahkamah kami tidak ada satupun penguasa yang kebal hukum apabila berani bermacam-macam dengan kemanusiaan. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih, saya kembalikan ke host. Baik, terima kasih banyak. Selanjutnya kami akan mendengar dari Vanessa sebagai perwakilan dari LSM. Ya, sebelumnya terima kasih host sudah memberikan kesempatan, dan saya juga udah mendengar ya tadi perkenalan dari saudara-saudara sekalian. Perkenalkan, saya sendiri Vanessa Kisha Clarissa Sirait. Saya bertugas sebagai perwakilan dari Lembaga Swadaya Masyarakat dan organisasi hak asasi manusia internasional. Nah, mungkin saya sendiri akan lebih membahas sebenarnya apa sih tugas LSM dan organisasi HAM internasional ini dalam kasus kali ini. Sebenarnya LSM sendiri memiliki tugas untuk
menyajikan fakta-fakta objektif dan menyuarakan hak-hak korban sipil serta mendorong komunitas internasional untuk menegakkan norma-norma hukum internasional non-derogable. Nah, LSM sendiri secara konsisten menolak segala bentuk impunitas dan menuntut kepatuhan mutlak negara-negara terhadap putusan Badan Pengadilan Internasional seperti Mahkamah Internasional dan Mahkamah Pidana Internasional. Nah, LSM sendiri memiliki tugas sebagai pengawas independen dan pengumpul bukti pelanggaran HAM. Pihak yang memberikan keterangan kepada pengadilan internasional, memberikan pendampingan hukum dan akses terhadap keadilan, dan pengumpul bukti pelanggaran HAM, dan memberikan pendampingan hukum dan akses keadilan terhadap para korban pelanggaran HAM, dan sebagai advokat kebijakan di hadapan badan-badan PBB, Parlemen Internasional, dan forum internasional lainnya. Selanjutnya kita akan mendengar dari Raffi sebagai korban yang terdampak sendiri. Selamat malam pada pemirsa dan hadirin sekalian. Saya Muhammad Raffi Akmal, seorang warga negara Ukraina yang merasakan dampak langsung akibat peperangan yang dilakukan oleh Rusia maupun Ukraina. Di sini saya ingin menyampaikan apa saja yang terjadi pada kami, kepada warga sipil yang dihasilkan oleh peperangan yang dilakukan oleh kedua negara tersebut. Rusia berdalih bahwa serangan mereka dilakukan untuk self defense dan melindungi warga Luhansk dan Donetsk. Tapi akibatnya saya melihat bahwa operasi militer yang ditujukan untuk melindungi warga Donetsk justru menyasar pada pekarangan atau wilayah-wilayah sipil di kota-kota lain pada Ukraina, yang pada akhirnya menimbulkan kerusakan maupun korban jiwa yang berguguran di warga sipil Ukraina, yang mana warga sipil di sini tidak memiliki kesalahan apapun karena tidak tahu mengenai peperangan yang ada di Ukraina ini. Mereka adalah orang-orang yang tidak bersalah, sehingga kalau saya melihat di sini ada kelalaian yang dilakukan oleh Rusia yang tadinya ingin melakukan operasi militer untuk menekan yang dibilang adanya dugaan genosida, malah berujung untuk terjadinya penyerangan warga sipil di wilayah Ukraina. Terima kasih. Terima kasih banyak atas pembukaan yang telah diberikan oleh saudara dan saudari yang datang pada malam hari ini. Di sini saya akan memulai dengan pertanyaan sederhana kepada saudara Raffi. Pertama-tama, segala rasa hormat dan terima kasih saya kepada Raffi karena telah bersedia untuk hadir pada malam hari ini. Di sini saya ingin menanyakan Raffi, Anda sebagai korban yang merasakan sendiri fakta di lapangannya, realitas yang berat, bagaimana sih sebenarnya kondisi yang Anda rasakan selama ini, Raffi? Ya, baik, terima kasih atas pertanyaannya, host. Di sini saya ingin menyampaikan apa yang sebenarnya terjadi pada kami, warga sipil di Ukraina, yang mana berdasarkan temuan tim peneliti dari PBB tentang kemanusiaan, ditemukan bahwasanya serangan-serangan drone yang dilakukan oleh Rusia malah menyasar ke pekarangan sipil, yang mana harusnya ketika suatu negara berperang dengan negara lain, objek serangannya adalah target militer, ya sama militer, bukan malah menyasar ke warga sipil. Nah, kalau dalam hukum perang sendiri kan dilarang untuk menyerang warga sipil ataupun merusak fasilitas umum suatu negara yang objek vital gitu, seperti rumah sakit, sekolah, dan sebagainya. Di sini juga kami melihat bahwasanya ada upaya-upaya deportasi paksa yang dilakukan oleh Rusia untuk membawa masyarakat Ukraina pindah warga negaraan menjadi warga Rusia, yang mana hal ini tidak sesuai dengan pasal 48 dan 49 Konvensi Jenewa, yaitu tentang pelarangan deportasi paksa oleh suatu negara ke negaranya, yang menurut kami sebagai warga sipil memandang bahwasanya banyak pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Rusia. Sekian, terima kasih. Baik. Sungguh menyedihkan apa yang harus dilalui dan kenyataannya pada saat ini ya. Dan demikian saya ingin melontarkan suatu pertanyaan kepada Monica sebagai perwakilan dari Rusia. Oke, Monica. Jadi seperti kita ketahui bersama ya, Moskow selalu menyebut ini sebagai yang dinamakan operasi militer khusus untuk yang pada akhirnya disebut sebagai demilitarisasi. Tapi kalau kita lihat di Kiev dan di Kharkiv, ini lebih terlihat seperti operasi yang pada akhirnya menghapus negara tetangga dari peta dunia ya. Jadi saya ingin bertanya, gimana sih batas antara keamanan nasional itu dan invasi terang-terangan? Silakan Monica.
collective self defense yang kita lakukan itu kan sudah jelas gitu ya, berdasar pada pasal 51 Piagam PBB. Nah, dalam pembelaan kolektif ini kita melalui dua jalur. Yang pertama ketika DPR dan LPR itu mengajukan permintaan kepada Putin secara langsung untuk pembantuan operasi dengan pengerahan militer gitu. Kemudian yang kedua, permintaan tersebut memenuhi syarat formal ketika yang dikatakan sebagai intervention by invitation. Kemudian berdasarkan kepada Protection of National Abroad, pihak Rusia itu kan wajib melindungi setiap entitas Rusia yang berada di luar negeri, termasuk entitas Rusia yang berada di kedua wilayah tersebut. Nah, kemudian menyebut tindakan ini sebagai aneksasi rasanya bukanlah hal yang tepat. Karena ketika pihak Ukraina secara nyata, secara gamblang menyatakan militerisasi yang masih bersama NATO dan segala-segala yang dilakukannya di perbatasan Rusia dan Ukraina, ini jelas menunjukkan satu niat tertentu yang walaupun tidak dikatakan, walaupun dikamuflase, tetap bisa kita tangkap gitu. Kemudian walaupun tindakan yang kita lakukan tidak memenuhi elemen iminensi, akan tetapi dari perspektif hukum Rusia sendiri kita memandang hal ini ketika keamanan tersebut sudah krusial, kemudian ditambah pasukan barat gitu. Ini menjadi ancaman yang bersifat eksistensial dan mendesak bagi kita. Kemudian Rusia memandang ini memenuhi ambang batas necessity yang untuk melindungi segenap wilayah kita dan seluruh rakyat kita. Maka dari itu kita mengambil langkah ini. Kemudian ketika saudara korban mengatakan bahwa operasi militer menyasar wilayah sipil, hal ini juga dapat kita pertanyakan kepada pihak Ukraina. Bagaimana sistem ini mengatur evakuasi warga sipil di wilayah yang berpotensi terdampak? Ini juga dapat dipertanyakan kepada wilayah Ukraina. Baik, terima kasih. Oke. Untuk Masa sendiri sebagai perwakilan dari Ukraina, seperti tadi sudah beberapa poin disampaikan secara tegas oleh mereka sendiri, tapi saya punya pertanyaan sendiri untuk Ukraina. Kita tahu Barat itu terus menyuplai senjata demi kemenangan Ukraina. Tapi jujur, apakah target Ukraina itu memenangkan perang secara militer di lapangan atau sekadar bertahan sampai Rusia lelah? Karena seperti kita lihat semakin banyak rakyat Anda yang pada akhirnya menjadi tumbal seperti saudara Raffi di sini. Baik, dari tadi pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan itu atau apa yang ditanya-tanyakan oleh pihak Rusia itu terkesan seolah-olah saya akan menyerang negara kalian, tugas kalian itu mengevakuasi. Kalau kalian tidak bisa atau gagal mengevakuasi, berarti kalian gagal. Seolah-olah dia bebas menyerang dan saya harus mengevakuasi. Dan itu terkesan dia ingin membela keadilan, dia ingin menegakkan keadilan, dia ingin menjustifikasi apa yang dilakukan karena dalih bahwa dia itu ingin membatalkan atau dia ingin melindungi orang-orang dari yang katanya ada genosida, yang katanya. Nah, hal itu terjadi di Donbas yang merupakan wilayah Ukraina bukan Rusia. Invasi terang-terangan secara masif dari Rusia ke Donbas itu jelas-jelas melanggar integritas wilayah. Ukraina itu negara yang berdaulat dan merdeka. Namun, kerap kali Rusia seolah-olah ingin membangkitkan USSR. Seolah-olah ingin membangkitkan kembali Uni Soviet. Jika menggunakan pasal 51, pertanyaan Jesse sebagai host itu bisa saya jawab. Karena apa? Karena di 51 dinyatakan bahwa kolektif self defense. Kolektif, kata kolektif di situ mendukung adanya bantuan dari negara-negara lain terhadap Ukraina untuk bertahan, bukan untuk memenangkan perang atau untuk memerangi Rusia. Tidak masuk akal, bukan? Negara yang sekecil Ukraina berbanding dan menantang Rusia, ingin menaklukkan Rusia yang sebegitu besarnya, tidak masuk akal. Seberapa banyak pun suplai dari NATO, dari Amerika, dari Barat, itu hanya semata untuk kami dapat bertahan. Bagaimana kami dapat melindungi warga sipil? Kami selalu mengusahakan bagaimana kami dapat melindungi warga sipil. Namun, seperti yang dikatakan oleh Raffi sebagai korban sendiri, Rusia melakukan invasi yang justru menyeleneh. Bukan ke daerah yang dia bilang dia ingin bela. Dia ingin menegakkan HAM di suatu daerah. Tapi kenyataannya, dia sendiri yang melanggar HAM. Menyasar ke kota-kota Kiev. Melakukan sesuatu yang salah. Menggunakan kekerasan untuk menegakkan HAM tidak membuat kekerasan itu menjadi hal yang benar. Apalagi jika penyerangan itu sudah masif dan tidak berfokus pada satu wilayah. Tampaknya Rusia bukan hanya ingin menegakkan HAM lagi di sini. Rusia itu sebenarnya terlihat lebih ke arah takut. Takut NATO, takut Barat akan membuat pangkalan militernya di Donbas, di perbatasan Ukraina dan Rusia. Padahal Rusia sendiri tidak bisa membuktikan bahwa Barat dan NATO datang ke Ukraina untuk memantik perang, untuk menaklukkan Rusia. Tidak ada bukti.
bahwa NATO dan Barat menyuplai senjata untuk memerangi Rusia. Karena selama ini Ukraina belum pernah menginvasi Rusia. Yang jelas-jelas menginvasi secara terang-terangan dan menggunakan hak veto untuk meng-cancel respon dari PBB, dari ICJ dan ICC, itu adalah Rusia. Mungkin saya perlu pendapat dari saudara dan saudari yang merupakan perwakilan PBB dan ICC serta ICJ untuk permasalahan konflik ini. Karena yang kita cari di sini bukan siapa yang menang, siapa yang salah, siapa yang benar, namun kita mencari keadilan di sini. Terima kasih. Oke, terima kasih atas responsnya untuk Saudara Moses. Seperti yang dikatakan oleh Moses tadi, bahwa melakukan kekerasan untuk menegakkan HAM itu tidak dapat dijustifikasi ya. Tapi saya mau tanya kepada Saudara Moses, sebenarnya apakah Ukraina ini sebenarnya siap untuk bernegosiasi menyerahkan wilayah Donbas dan Crimea demi menghentikan pertumpahan darah? Untuk ini saya juga terbuka ya untuk mendengar opini-opini dari para ahli dan perwakilan dari lembaga maupun PBB. Untuk Moses boleh coba dijelaskan. Sebenarnya kalau soal rela atau tidak, ini poin tentang wilayah ini bukan ke rela atau tidak, tapi ke bagaimana sebagai negara yang berdaulat, Ukraina itu menjaga wilayahnya, memegang teguh integritas atas wilayahnya. Karena itu bukan merupakan wilayah Rusia. Bahkan jika kami rela memberikan wilayah itu akan membuat negara kami terkesan lemah dan kami tidak dapat menegakkan kedaulatan kami. Tapi karena kami negara yang berdaulat dan merdeka, justru Rusia tidak memiliki hak untuk mengambil suatu wilayah dan melanggar integritas wilayah kami, integritas kedaulatan kami dari negara kami sendiri. Untuk pertanyaan tersebut, akan tetapi dan saudara Moses mengatakan seolah-olah sangat mengayomi gitu ya, sangat melindungi. Tapi kita lihat bahwa malah terjadi state inability yang terbukti oleh pidato presiden sebelumnya yang tercatat dalam jurnal yang ditulis oleh Dan Smith, bahwa kegagalan ini memang benar terjadi. Terbukti bahwa sejak 2014 sampai 2022 tetap terjadi banyak diskriminasi dan lain-lain. Jadi bagaimana sebenarnya cara Ukraina ini bisa pada akhirnya mengakomodasi? Ketika Minsk Agreement 2 aja sudah gagal gitu, berulang kali gagal. Lalu hal apa lagi yang bisa Ukraina akomodasikan, hal janjikan untuk masyarakat-masyarakat yang terluka? Mengenai itu, jika memang negara yang saya wakilkan ini begitu banyak memiliki kesalahan dan begitu banyak tumpukan-tumpukan masalah yang kami miliki, mari kita dengarkan dulu pendapat dari ICC, ICJ, dan PBB. Karena kebetulan kepala negara Anda yang hampir ditangkap atas kejahatan perangnya. Mungkin saya akan masuk sedikit ya untuk membahas kenapa sih ada suatu berbagai hal yang membuat pihak Ukraina dan pihak Rusia saling menyerang. Mungkin saya akan terlebih dahulu melihat apa sih yang dilakukan oleh Ukraina. Beberapa kasus seperti kasus Donbas, di mana masyarakat Ukraina yang berbahasa Rusia maupun pro-Rusia itu dengan sebagai sebuah ancaman, di mana dilakukannya sebuah tindakan yaitu genosida. Di mana secara logika manusia saja tindakan itu adalah pelanggaran HAM berat ya, dalam yang namanya menghilangkan nyawa pakai genosida. Yang kita tahu genosida artinya menghilangkan banyak nyawa, itu adalah pelanggaran. Dan juga jika kita pikirkan secara logika, jika kita melihat suatu negara merasa terancam di bawah suatu tekanan, di mana posisi Rusia yang istilah kata dia sendirian dan Ukraina yang telah bergabung ke NATO, pasti suatu negara itu bakal merasa kayak saya terancam, saya perlu membela diri. Namun seperti yang saudara Monik katakan, bahwa Rusia itu hanya melakukan yang namanya self defense atau hak bela diri. Dalam mata internasional itu salah, tepatnya dalam pasal 51 jelaskan kalau misalnya hak bela diri itu hanya ketika pihak Rusia diserang duluan atau bahkan pihak Ukraina diserang duluan. Di sini Rusia setelah saya lihat hanya menggunakan alasan warga saya diancam atau bahkan dibunuh di negara lain, sehingga saya punya responsibilitas, saya punya tanggung jawab untuk melindungi orang-orang saya, dengan tujuan akhirnya melakukan invasi pada daerah Luhansk dan Donetsk dengan iming-iming yang dikatakan peacemaking atau peacekeeper untuk menjaga perdamaian untuk orang-orang berbahasa Rusia yang ada di Ukraina. Namun yang Ukraina itu merasakan kalau misalnya itu adalah suatu kekerasan, di mana sesuai dengan pasal 2 tadi ya, yang di mana seluruh bentuk kekerasan itu sangat dilarang. Namun pada faktanya yang namanya perang tidak akan pernah lepas dari yang namanya kekerasan. Seperti tadi dijelaskan oleh Monica juga Moses terkait perjanjian Minsk ya tadi ya, gagal sudah 2 kali. Berarti dalam hal ini upaya secara damainya sudah kalah, sudah tidak bisa digunakan lagi. Makanya ada prinsip yang namanya
ultimum remedium untuk proses perangnya ini. Makanya kekerasan ini dianggap sebagai jalur terakhir jika diplomasi tidak berhasil gitu. Jadi perang itu sebenarnya tidak dilarang, namun tidak diharuskan juga. Dan bahkan secara HAM seharusnya tidak diperbolehkan. Namun apa boleh buat? Itulah cara terakhir untuk negara untuk mendapatkan apa yang ditujukan. Mungkin Tidak perlu jadi cara pertama ya. ya, mungkin ada respon ulang atau follow up dari Moses maupun Nonit. Silakan. Tapi menurut saya tidak semata kegagalan dalam menepati perjanjian tidak semata bisa langsung direspon dengan jalan perang di luar jalan damai. Ultimum remedium itu tidak selalu dengan cara perang, bisa saja dengan cara-cara bentuk-bentuk diplomasi lain, atau mungkin bentuk di mana dalam perjanjian disertakan sanksi. Dan lagi jika kita mengikuti point of view dari yang dikatakan sebelumnya bahwa telah 2 kali melanggar perjanjian, apakah hal itu semena-mena memberikan hak bagi Rusia untuk menyerang Ukraina bahkan di luar wilayah yang disoroti oleh Rusia? Rusia berkata bahwa dia akan fokus ke wilayah-wilayah perbatasan dan Donbas. Tapi pada kenyataannya Kiev juga terkena dampak dari perang tersebut. Apa alasan mengapa Rusia harus menginvasi wilayah-wilayah lain selain Donbas? Jadi begini, yang namanya perang pasti bakal kayak diberikan, oke, saya menyatakan perang. Di sini konteksnya kan seperti Rusia, oke, saya menyatakan perang, dan juga Ukraina akhirnya saya menyatakan perang. Memang benar ya diatur dalam pasal customary law kalau nggak salah ya, rule 37, yang dimana open towns and undefended town itu tidak boleh diserang atau bahkan tidak boleh diganggu diserang oleh pihak lawan. Dimana seperti yang dibilang tadi kota Kiev ya, itu diserang. Betul, itu merupakan satu pelanggaran. Oke, baik. Terima kasih banyak Linggo untuk penjelasannya. Untuk kita dengar tadi dan kita pahami ya. Tapi saya punya pertanyaan di tengah penyerangan dan militerisasi yang masif ini dari PBB sendiri, kenapa pada akhirnya tidak bisa memaksa ada gencatan senjata darurat dari awal PBB? Gimana? Mungkin pertama kali juga kita di sini bekerja di bawah tekanan hukum juga, mengikuti landasan-landasan hukum juga, di mana menurut beberapa ahli pun juga sepakat bahwa kedaulatan teritorial itu merupakan hak eksklusif dan paling dasar untuk setiap negara. Dan posisi kami di sini bukan sebagai penguasa yang absolut dan bisa bergerak semena-mena tanpa adanya arahan ataupun mandat. Nah, tentu kalau semisal kita lihat perihal mengapa kami tidak bisa langsung menggencat dari pihak Rusia untuk menarik para pasukan militernya, pertama pada poin-poin bahwa Rusia memang benar melakukan beberapa tindakan yang melanggar hukum internasional. Dan di sini timbul juga kewajiban hukum bagi Rusia untuk memberikan pertanggungjawaban bagi kerugian-kerugian yang dihasilkan kepada wilayah-wilayah di Ukraina. Namun kembali lagi di sini kami bergerak tidak bisa keluar dari aturan-aturan yang legal, dan juga sejauh ini kami dari PBB pun juga berusaha untuk masih mengumpulkan bukti-bukti untuk nantinya bisa digunakan sebagai bahan memberikan peradilan yang pantas untuk nanti diberikan kepada negara-negara yang mungkin andil dalam konflik ini. Kalau untuk dari pihak ICC sendiri, bagaimana nih sejauh ini sikap yang telah kalian lakukan dalam pengadilan pidana internasional ya? Boleh dijelaskan mungkin sedikit dari tanggapan Anda mengenai Oke, terima kasih atas pertanyaan, Mas. Mungkin wajar kalau misalnya orang mempertanyakan kedaulatan ISIS itu gimana sih, kok ini udah terjadi dari tahun-tahun lama, kok belum ketangkep nih? Iya, belum kelar masalahnya, sampai sekarang masih terus berlanjut. Tapi teman-teman perlu diingat, surat perintah yang keluar pada saat itu tuh bukan dokumen pajangan doang yang ada, tapi aksi nyatanya tuh nggak ada. Kalau misalnya ditanya kapan kita bisa melihat surat perintah on action itu kapan, ICC sayangnya belum bisa ngasih waktu yang spesifik gitu, kira-kira kapan itu bisa berlaku, karena balik lagi kita adalah lembaga yang bekerja dalam pemidanaan hukum internasional, dan tentu saja ranah internasional itu luas, yang nggak bisa tiba-tiba malam ini ya, polisi hukum internasional datang ke Moskow untuk nangkep penjahat kita semua, Pak Vladimir Putin pada saat ini. Nggak bisa kayak gitu, karena ya balik lagi berdasarkan hukum internasional itu it just doesn't work like that. Tapi perlu diketahui bahwa karena Rusia ini sebenarnya nggak masuk dalam satu taroma, tapi untuk menjawab hal tersebut kita punya negara yang kebetulan teratifikasi dalam satu taroma, kurang lebih 120 negara. Jadi untuk sebagai upaya gimana sih caranya biar bisa nangkap gitu, 120 negara itu akan terus bekerja sama dengan kami. Jadi
biar bagaimana caranya ketika Vladimir Putin ketika dia menginjakan kaki di salah satu negara itu bisa langsung dieksekusi, langsung ditangkap. Mungkin keadilan pidana umum internasional yang ditawarkan oleh ICC mungkin progresnya lama atau pelan, tapi bisa kami pastikan progres baru itu akan terus berjalan pelan-pelan sampai status yang jelas tidak akan mundur. Kurang lebih seperti itu dari ICC. Oke. Dari tadi kita sudah mendengar dari lembaga-lembaga, dari pihak-pihak Rusia, Ukraina, juga dari para ahli. Namun di sini saya punya suatu pertanyaan terhadap lembaga human rights. Sebagai yang mengawasi pelanggaran HAM, kita sering merasakan bahwa di media ini hitam putih ya. Ukraina ini korban, Rusia itu penjahat. Jadi apakah dari Anda sebagai LSM bisa menjamin bahwa Ukraina juga bersih dari pelanggaran hukum humaniter internasional? Atau sebenarnya apakah kita bisa melihat tindakan-tindakan Rusia yang memang valid gitu? Gimana Anda menganalisis konflik ini? Ya, sebenarnya kalau ditanya dari LSM sendiri bisa menjamin 100% bersih, Ukraina 100% bersih atau tidak? Sebenarnya tidak ya, karena sebenarnya tidak ada satu pihak pun yang kebal dari aturan perang. Nah, seperti yang kita ketahui ya, dalam konflik bersenjata, hukum humaniter internasional itu bersifat universal, yang berarti terbuka untuk semua pihak. Nah, terlepas dari status suatu negara sebagai korban ataupun pihak yang diserang. Nah, organisasi HAM sendiri tidak pernah mengklaim nih kalau misalnya Ukraina ini benar-benar bersih 100% karena seperti yang kita lihat pun fakta-fakta di lapangannya ada gitu bahwa dari pihak Ukraina maupun dari Rusia pun melakukan pelanggaran HAM-nya masing-masing seperti dari Ukraina yang sempat melakukan genosida, menempatkan pangkalan di daerah yang padat penduduk sipil, lalu dari Rusia juga yang dari data-datanya juga banyak melakukan penyerangan yang masif ya, yang cukup parah juga gitu. Jadi dari masing-masing pihak pun melakukan pelanggaran HAM gitu. Jadi secara spesifik kalau ditanya Ukraina itu bersih 100% atau tidak, ya tidak ada, karena kami pun dari pihak LSM baik pun HAM tidak ada yang mengkonfirmasi itu. Oke. Yang saya dengar dari saudara Vanessa udah banyak sekali fakta-fakta hukum yang kita bisa lihat, yang kita hadapi. Jadi sebenarnya saya punya pertanyaan dari tindakan-tindakan yang tadi sudah disebutkan. Sebenarnya boleh dijawab oleh ahli hukum internasional? Sehingga dari semua yang fakta yang telah saya sebutkan tadi, tidak intinya. Aneksasi itu secara yang dalam praktik ini, aneksasi ini dianggap salah dalam aturan hukum internasional. Mau sebagaimanapun alasannya, mau alasannya untuk kebaikan masing-masing negara, masing-masing warga negara tetap salah. Mungkin seperti itu jika dapat saya simpulkan. Oke, baik. Setelah kita juga sudah mendengar dari tiap-tiap pihak, namun saya punya pertanyaan terakhir untuk Raffi. Di tengah semua perdebatan terkait dengan pasal hukum, terkait dengan identifikasi, apakah ini aneksasi yang sah, hak veto juga ya, misalnya geopolitik yang kita sudah bicarakan. Sebenarnya apa yang Anda dan para korban maupun pengungsi inginkan, Raffi? Ya, baik. Ini adalah suatu pertanyaan yang sangat krusial yang ditujukan untuk kami para korban. Yang tentunya kami inginkan saat ini adalah untuk menghentikan perang yang terjadi pada dua negara ini, sehingga bagi kami para warga sipil, keamanan bagi kami itu bisa terjaga. Dan kami juga menuntut adanya pengatribusian tindakan yang dilakukan oleh elit-elit Rusia bisa diatribusikan kepada sebagai tindakan negara Rusia, sehingga Rusia bisa diminta pertanggungjawaban atas tindakan-tindakan yang dilakukan oleh para penyelenggara negaranya. Ya, terima kasih. Baik, para hadirin, para pembicara, debat malam ini membuktikan satu hal, yaitu nyatanya hukum internasional itu tidak pernah kekurangan pasal. Itu hanya kekurangan taring ketika kita berhadapan dengan kekuatan-kekuatan yang besar. Sebagaimana kita bisa melihat seringkali buntunya diplomasi di bawah bayang-bayang hak veto, sementara keadilan bagi para korban yang terdampak itu masih sangat sulit untuk tercapai. Dan demikian saya akan menutup debat maupun diskusi yang kita lakukan pada malam hari ini. Terima kasih kepada para pembicara yang sudah hadir. Dan terima kasih juga kepada para pemirsa yang telah menyaksikan talkshow kelompok 11. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.